Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, mulai panas. Demokrat, Nasdem, dan PKS bakal bentuk koalisi baru saingi KIB. Capres-cawapresnya Anies AHY. Berita kedua, Jokowi ingin cuci tangan. Makanya, semua masalah dipasrahkan pada Luhut. Berita ketiga, Kapolri terseret. Viral, akun YouTube dengan nama Johannes Leong diduga fitnah UAS dan Anies. Pak Kapolri, segera tangkap. Berita keempat, sindir pernikahan adik Jokowi dengan Ketua MK. Harta naik 26,4 miliar dalam 2 tahun saja. Niko Silalahi tegas, jangan harap putusan MK untungkan rakyat. Berita pertama, Jokowi ingin cuci tangan. Makanya, semua masalah dipasrahkan kepada Luhut. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak upahnya seperti tong sampah persoalan yang sering dipasrahkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi seperti menjadikan Luhut sebagai tumbal dari pelarian. Sebagai tumbal dari pelarian persoalan yang ada. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan, Jokowi bisa jadi tidak ingin tergantung dengan isu-isu yang membuat citra presiden semakin buruk, sehingga memberikan kepercayaan kepada Luhut untuk mengurus persoalan minyak goreng. Saya lihat, bisa jadi presiden ingin cuci tangan dengan segala persoalan dengan menyerahkan persoalan pelik kepada Luhut. Luhut seperti tong sampah persoalan yang sering dipasrahkan oleh presiden kepadanya. Tulis Saiful kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 26 Mei. Persoalan minyak goreng tersebut, kata Saiful, semacam tumbal bagi Luhut. Karena segala persoalan pelik yang tidak populis bagi pemerintahan Jokowi hampir lebih banyak diserahkan kepada Luhut. Luhut bak seperti pelarian Jokowi dalam mengatasi masalah-masalah pelik dan sulit. Bisa jadi hal tersebut sengaja dilakukan Jokowi dikarenakan Luhut selama ini terdapat berbagai macam perbedaan pandangan dengan PDIP seperti 3 periode, dukungan kepada Ganjar dan lain sebagainya, kata Saiful. Untuk itu, Luhut disarankan untuk hati-hati menjalankan pekerjaan pelik dan rumit yang dipasrahkan kepadanya oleh Jokowi. Bisa-bisa kalau tergelincir dan tidak dapat menyelesaikan dengan baik, nama Luhut harus menanggung beban presiden yang seharusnya tidak ia pegang. Terlebih lagi, sebenarnya suara dan kementerian yang lebih berwenang untuk mengatasi masalah minyak goreng tersebut, pungkas Saiful. Berita kedua, mulai panas. Demokrat, Nasdem dan PKS bakal bentuk koalisi baru saingi KIB. Capres-cawapresnya Anies AHY. Sejumlah partai politik parpol mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyambut pemilu atau Pilpres 2024. Tak heran, sejumlah parpol mulai merapatkan barisan, seperti terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi tersebut digagas oleh 3 parpol besar, yaitu Golkar, PAN, dan P3. Besar kemungkinan Partai Demokrat, Nasdem hingga PKS juga diprediksi akan melakukan hal serupa untuk menyaingi KIB. Hal tersebut disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi pojok1.id di Jakarta Kamis 26 Mei. Mungkin saja koalisi ini akan terbentuk oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat menjadi saingannya, kata Ujang. Dosen Universitas Al-Azhar itu juga memprediksi jika ketiga partai tersebut membentuk koalisi, besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY menjadi capres-cawapresnya. Pasti yang diusung Anies AHY karena sinyal Nasdem mengusung Anies besar kemungkinan, ucapnya. Kendati demikian, Ujang belum bisa memastikan apakah koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS terbentuk. Namun semuanya masih belum jelas. Semuanya masih serba mungkin. Masih banyak kemungkinan yang terjadi ke depan, pungkasnya. Sebelumnya, Partai Golkar, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3 telah sepakat membentuk koalisi. Ketiga partai itu sepakat
membangun koalisi Indonesia Bersatu pada pertemuan di Rumah Heritage, Jakarta, Kamis 12 Mei malam. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa koalisi tersebut dibentuk dengan kepentingan bangsa Indonesia. Ia juga menyebutkan mereka bersepakat bakal melanjutkan program-program dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tentunya kita akan bekerja sama ke depan mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024, kata Airlangga. Tentu kita akan membuat program ke depannya yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi. Namun KIB belum bisa memastikan siapa nantinya akan diusung menjadi capres-cawapres di Pilpres 2024. Berita ketiga, Kapolri terseret. Viral konten akun YouTube dengan nama Johannes Liong diduga fitnah UAS dan Anies sangat provokatif. Viral di media sosial, kanal YouTube dengan nama Johannes Liong diduga menyebar konten hoax yang memfitnah Ustadz Abdul Somad hingga Anies Baswedan. Channel yang memiliki subscriber 1,26 juta ini memproduksi sejumlah video dengan judul yang mengandung hoax. Misalnya, salah satu judul yang baru diunggah 20 jam yang lalu, dia menyebut UAS telah resmi ditangkap. Judul lain, terbongkar penggerebekan UAS di balik tangkisan Abdul Somad. Ahok bongkar ulama palsu. Konten ini telah ditonton sebanyak 139.000 kali. Ada juga dia mengedit Anies Baswedan mengenakan baju tahanan KPK karena melakukan korupsi 40 triliun rupiah. Judul lain, terbongkar OTT KPK di balik perjanjian Anies Baswedan. Ahok bongkar ulama palsu. Tulisnya sebagai judul. Konten ini diunggah 26 Mei 2022 dengan 4.000 tayangan hanya dalam 1 jam saja setelah dipublish. Konten lainnya, ia mengedit UAS sedang ditangkap polisi. Dalam narasinya, ia sebut UAS Ustadz Bajingan, pengkhianat bangsa. Tak hanya itu, dia juga menggambarkan Amin Rais ditangkap oleh polisi. Namun, semua video diunggah oleh Johannes Liong itu berbeda dengan judul yang ia buat. Isi video hanya menampilkan potongan-potongan video dari komentar Denny Siregar, Abu Janda, hingga Zain Kribo atau Habib Kribo. Channel YouTube itu mendapat reaksi keras dari netizen. Mereka ramai-ramai melapor channel tersebut ke pihak YouTube. Kader Partai Umat Mustafa Nahrawadaya merasa heran channel tersebut tidak dilacak kepolisian. Padahal jelas telah menyebarkan berita hoax dan provokatif. Asli, ini gila banget, Johannes Liong. Ingat nama, Johannes Liong. Semua cover kontennya berbau sara dan hoax. Gila, asli. Apa nggak ada polisi muslim yang tersinggung, kata Mustafa di Twitternya. Iya, kenapa akun YouTube Johannes Liong tak pernah kena ITE ya? Padahal hampir semua covernya hoax, sambungnya.